Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita ada di segmen Create Up, produk perawatan kulit dan kosmetik memiliki potensi pasar yang ciamik. Ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada kuartal 1 tahun 2020 lalu, pertumbuhan industri kimia, farmasi, obat tradisional termasuk kosmetik tumbuh 5,59%. Masa pandemi mengharuskan orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sehingga tren merawat kesehatan dan kecantikan kulit semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada kuartal 1 tahun 2020, pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional termasuk kosmetik tumbuh 5,59%. Pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia juga diproyeksikan naik 7% pada 2021. Pandemi turut berdampak terhadap konsumsi produk halal Indonesia. Mengutip data Dinar Standar, hampir semua sektor konsumsi produk halal mencatatkan penurunan pada 2020 jika dibandingkan pada 2019. Hanya sektor kosmetik halal yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,71% menjadi 4,19 miliar dolar Amerika pada 2020. Konsumsi sektor makanan dan minuman halal tercatat terkoreksi 6,44% menjadi 135 miliar dolar Amerika. Konsumsi fashion pun terkoreksi 4,99% menjadi 15,6 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber, IDX Channel. Oke, dan untuk membahas tema menarik kita pada pagi hari ini, mengulik cantiknya potensi bisnis startup skincare. Nah, ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Marcella Limesa, Presiden and Co-founder dari Saming, salah satu beauty brand lokal yang lagi memang sangat digandrungi nih, Wiki. Kamu tahu pasti dong, karena kamu kan juga saya rasa nih suka makeup, Wiki. Ya, belakangan kalau ngomongin soal produk perawatan kulit, ini adalah produk perawatan yang inklusif. Laki-laki, perempuan, umur berapapun boleh pakai gitu ya. Halo Mbak Marcella, pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Thank you ya sudah join di Create Up Power Breakfast IDX Channel. Oke, Mbak Marcella, seperti yang tadi disampaikan, memang salah market untuk industri perawatan kulit ataupun kosmetik ini sedang menarik begitu. Nah, bagaimana Anda kemudian melihat market dari industri perawatan kulit ini ke depan? Iya, pertama mungkin salah satu yang membuat menarik karena justru pada masa pandemi orang-orang menghabiskan waktu di rumah ya. Jadi memang dari tahun 2020-2021 itu growth-nya cukup signifikan, terutama di dunia online seperti e-commerce begitu. Kedepannya pasti akan terus cukup menarik mungkin pada saat teman-teman semua udah mulai keluar, pandeminya mulai usai. Mungkin make up juga akan tetap menarik. Jadi antara skincare, make up, body care, dan hair care pasti akan terus tumbuh ke depannya, Mas dan Mbak. Gitu. Sebentar, Mbak Marcella gitu ya. Tadi mengatakan kan memang Saming rilis 2019, kemudian 2020, Betul. 2021, dan ya masih sampai sekarang kita mengalami pandemi. Tapi Marcella bilang malah justru tumbuh ketika orang-orang lagi banyak di rumah. Padahal kan waktu itu kita ya pakai masker, jadi kayaknya tuh nggak pakai cushion, nggak pakai makeup gitu. Kenapa bisa Saming justru berkembang pas lagi orang kebanyakan di rumah? Iya Mbak, mungkin karena kita awalnya dimulai dari skincare Mbak. Jadi 2019 itu kita mulai dari serum produk, dan pada saat itu serum produk mungkin baru ya di market. Jadi kita sendiri mengedukasi market tentang ingredient yang ada di skincare. Karena kalau pakai skincare kan nggak bisa sembarangan ya, ingredientnya sesuai kebutuhan. Oke, berarti meskipun pakai masker, skincare harus jalan terus gitu ya? Iya, karena itu daily products ya. Baik. Jatuhnya. Oke. Baik, Mbak Marcella, pasar untuk produk perawatan kulit dan juga kosmetik ini disadari oleh banyak pemain dan persaingannya sangat-sangat ketat gitu. Apa yang sebetulnya membuat Saming ini menjadi percaya diri untuk kemudian masuk ke dalam market yang persaingannya sudah sangat ketat? Iya, mungkin pada saat 3 tahun lalu justru Saming termasuk salah satu lokal brand yang pertama kali menumbuhkan kepercayaan gitu terhadap lokal brand. Karena mungkin 3 tahun lalu kepercayaan masyarakat terhadap lokal brand tidak setinggi sekarang gitu. Jadi pada saat itu kita masuk memang dengan membawa edukasi terhadap permasalahan kulit tersebut gitu. Kita menyelesaikan masalah mereka. Kita bukan hanya menjual produk yang ibarat kata kurang affordable misalnya, tapi dengan kualitas ingredient yang kurang sesuai. Seperti itu aja sih Mas, menyelesaikan masalah yang benar-benar real.
gitu. Oke, tapi kan kalau kita berbicara mengenai brand yang baru muncul gitu, apalagi lokal, semua kan pasti menjualnya adalah menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana something bisa dari para pengguna ini atau beauty antusias ini mau gitu untuk mencoba something, strategi apa yang diterapkan waktu itu? Hmm, Kalau kita sih simple ya, kita pada saat kita launching produk itu kita benar-benar mengerti gitu ya, kenapa kita launching produk pada saat itu, apakah marketnya ready atau tidak, dan kemudian kita juga jadi yang pertama untuk mengangkat isu-isu seperti ingredient-ingredient yang dikenal sekarang. Jadi memang cara marketingnya berbeda gitu ya, bukan sekedar instan jadi putih atau instan jadi cantik gitu ya, tapi skincare itu ya long term investment. Waktu itu kita marketingnya selalu sampai hari ini seperti itu gitu sih. Kalau untuk sekarang ya sebenarnya sih masih tetap berlanjut ya, tapi mungkin perbedaannya ya selalu melahirkan marketing, konten, dan quality control ya saya rasa, karena kebetulan kita juga punya quality control warehouse dan laboratory yang kita punya sendiri gitu, jadi itu juga penting sih. Oke, menarik apa yang tadi Anda sampaikan ketika di launch. Anda tadi sampaikan nggak tahu market ready atau enggak. Yang jelas Anda go on dengan strategi komunikasi dan juga strategi marketing yang Anda lakukan gitu. Apa Betul. yang membuat Anda tetap move on untuk menerapkan strategi marketing Anda walaupun Anda belum tahu ini marketnya udah siap atau belum gitu ya. Mungkin usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan Mbak Marcella, dan pemirsa tetap bersama kami. Usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam segmen Create Up dan kita masih berbincang bersama Deputi Presiden dan juga co-founder Something, salah satu brand beauty yang lagi hype di tanah air. Ya, Mbak Marcella, menyambung apa yang tadi sempat disampaikan. Anda tadi dan juga tim gitu ya, tampak pantang menyerah untuk terus memasarkan produk dengan gaya marketing yang kemudian Anda sudah finalisasi begitu, tanpa Anda kemudian tahu sebetulnya market ready atau enggak gitu. Nah, apa yang membuat Anda percaya diri dengan terus lanjut dengan strategi ini? Karena kita sering dengar dari strategi marketing yang kemudian banyak dibuat oleh banyak perusahaan ataupun startup gitu, ketika marketing yang nggak ready ya nggak bakalan bekerja dengan baik juga strateginya gitu. Nah, mungkin Anda bisa sharing sedikit. Iya, jadi pada saat masa kami product market fit itu kan nggak pendek ya Mas, mungkin sekitar 1,5 tahun ya saya rasa. Dan pada saat itu memang kami sudah tahu gitu bahwa kekurangannya market Indonesia adalah 3 hal. Pertama trust gitu ya, kedua personalization, ketiga harga gitu kan. Jadi kita sudah sangat tahu bahwa 3 hal itu harus kita jawab. Maka yang mungkin tidak dimiliki dari brand-brand pada saat itu adalah benar-benar mengerti user needs pada waktu itu. Sebagai contoh mungkin ya, pertama kali kita mengeluarkan cushion misalnya makeup, itu kita mengeluarkan cushion berjaring pertama yang cocok untuk iklim tropis di Indonesia. Kita juga cushionnya menang muri sebenarnya. Jadi the first matte cushion kayak gitu. Iya, jadi memang kita menjawab problem yang ada sebenarnya, karena problem itu udah ada dari lama, tapi tidak ada yang menjawab. Terus contohnya lagi, dulu mungkin kalau pakai facial wash atau skincare cuma satu nih gitu ya, untuk semua, mau jerawatan, mau kulitnya kering. Nah, kita memang memberikan tipe yang berbeda, karena emang kulit selalu berubah kan, kayak itu organ yang living sebenarnya. Seperti itu sih. Nah, gitu. mungkin banyak begitu ya wanita-wanita muda, pemirsa dari Create Up di rumah yang terinspirasi di usia muda. Bagaimana Mbak Marcella ini bisa mempersiapkan untuk akhirnya launching brand Something, dan kalau saya melihat dari sejumlah artikel kabarnya bermula dari awalnya itu cuma jasa-jasa titip gitu tahun 2010, benar nggak sih? Ya, jadi kebetulan kan saya juga ada partner saya juga ya Mbak, jadi kita bagian kreatif dan bisnis juga gitu. Jadi di awalnya memang dari Just Tip di tahun 2010, itu partner saya yang Just Tip. Dari sana kita belajar bahwa ternyata orang Indonesia itu mau ya spend beratus-ratus ribu, berjuta-juta untuk kelihatan cantik gitu ya. Padahal mungkin kita pelajari, kita tahu raw materialnya dari mana, kita tahu ingredientnya apa, kok kayaknya kita bisa ya membuat brand tidak dengan harga yang setinggi itu gitu. Dan kita tahu di mana men-source raw material yang berkualitas. Seperti itu sih Mbak awal mulanya, memang dari
mungkin kelihatannya baru 3 tahun, tapi sebenarnya perjalanan dari mempelajari marketnya cukup lama sih. Kayak Oke, dan membangun apa ya, udah ada komunitas tersendiri dari Just Tip itu awalnya ya, jadi bisa memperkenalkan juga ke sana ya. Betul, karena banyak mungkin pertama kali kan kalau brand masuk mungkin mereka ada yang strategi diskon gitu kan, atau mungkin strateginya lebih kepada marketing besar-besaran. Kita emang benar-benar organik waktu itu ke teman-teman reseller sih untuk membesarkan brandnya. Oke, waktunya sangat terbatas, ingin berbincang tapi ya gitu, waktunya terbatas gitu ya. Mbak Marcella, target something ke depan seperti apa? Iya, target something sih kita lagi berusaha untuk bisa go internasional ya Mas. Memang udah mulai gitu untuk dari segala legalitas dan sebagainya sudah oke, tapi kita lebih pingin masuk ke market dengan organik juga. Jadi menumbuhkan customer love yang sama di Indonesia dan juga di negara-negara yang kita bakal masukin beberapa negara. Karena market di Indonesia juga tumbuhnya secara organik juga ya, kalau nggak salah ya tadi ya, dari komunitas Just Tip juga. Oke, Mbak Marcella, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga sukses untuk something, dan mungkin bisa juga jadi kebanggaan Indonesia gitu ya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak akhirnya ke global. Oke, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Baik, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business and capital market channel. Dan pemirsa, untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis berkelanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita. Saya Prisa Sambodatu. Dan saya Wiki Adrian. See you in the morning. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.